Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathul Lail dari jurusan Teknik Sipil, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, kelas PAI B2, offering E24. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu manusia dalam konsepsi Islam. Kompetensi dasar: memahami konsepsi manusia menurut Islam, tujuan penciptaannya, fungsi dan peran serta tanggung jawabnya sebagai khalifah dan hamba Allah, dan meyakini kebenaran konsep manusia menurut Islam serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator: menjelaskan hakikat manusia menurut Islam, menjelaskan kedudukan, tugas, dan tujuan hidup manusia, menjelaskan akidah, akibat yang ditimbulkan dari potensi negatif manusia, mengidentifikasi aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia, mengidentifikasi hal-hal yang harus dilakukan manusia agar sukses dalam merealisasikan tugas hidup mereka, menerapkan konsep manusia menurut Islam dalam kehidupan. A. Hakikat manusia. Penyebutan nama manusia dalam Al-Quran dan menurut Depak RI yang menunjukkan berbagai aspek manusia, antara lain: 1. Sebagai Bani Adam, bagi manusia didasarkan pada tinjauan secara historis, karena manusia adalah Bani Adam, anak cucu Nabi Adam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia mula-mula diciptakan dari tanah kering yang berasal dari lumpur hitam yang satu rupa. Setelah sempurna, Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh ke dalamnya, maka jadilah manusia. 2. Manusia disebut basyar, berarti penampakan sesuatu dengan indah, atau basyarah berarti kulit. Jadi, istilah basyar ini menunjukkan bahwa kulit manusia tampak jelas dan berbeda dari hewan. 3. Manusia disebut insan, yaitu makhluk terbaik yang diberi akal sehingga mampu menyerap ilmu pengetahuan. 4. Secara sosiologis, manusia disebut nas, yang menunjukkan kecenderungan untuk berkelompok dengan sesama jenis. B. Kedudukan dan tujuan penciptaan manusia. 1. Kedudukan dan tugas hidup manusia. Dalam pandangan Islam, manusia diberi dua kedudukan yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai hamba Allah dan khalifah. Sebagai hamba manusia, bertugas beribadah serta tunduk dan patuh kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, manusia memiliki kedudukan sebagai khalifah yang sebagai wakil atau pengganti yang memegang kekuasaan. Artinya, kekuasaan yang dipegang manusia hanyalah semata-mata memegang mandat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tujuan penciptaan manusia. Allah menciptakan segala sesuatu dengan tujuan tertentu.
Segala sesuatu yang diciptakan Allah tidak ada yang sia-sia ataupun tanpa maksud. Itulah sebabnya manusia diperintahkan Allah untuk memikirkan maksud dari penciptaannya tersebut. Dalam surat Ali Imran ayat 191, yang artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka." Quran Surat Ali Imran ayat 191. Tujuan penciptaan manusia harus dipahami dengan seksama agar manusia berupaya melakukan apapun yang dikehendaki Allah dan tidak menyimpang dari ketentuannya. C. Memahami potensi positif dan negatif manusia. A. Potensi positif. 1. Manusia memiliki fitrah beragama tauhid, yakni bertuhan hanya kepada Allah. Quran Surat Al-Rum ayat 30. 2. Manusia diciptakan dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya. Quran Surat At-Tin ayat 5. 3. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Quran Surat Al-Isra ayat 70. B. Potensi negatif. 1. Manusia adalah makhluk yang lemah. Quran Surat Al-Nisa ayat 28. 2. Manusia adalah makhluk yang suka keluh kesah. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. 3. Manusia adalah makhluk zalim dan ingkar. Quran Surat Ibrahim ayat 34. Lebih lanjut, tim dosen Universitas Negeri Malang menyebut beberapa potensi positif dan negatif manusia, antara lain 1. Fitrah diartikan sebagai penciptaan atau kejadian. Ini berarti bahwa fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan, sejak lahir yang merupakan penciptaan Allah. 2. Nafsu atau jiwa dapat diartikan sebagai syahwat atau nafsu dan juga dapat diartikan sebagai jiwa. 3. Qalbu atau hati. Secara bahasa, qalbu bermakna membalik karena seringkali berbolak-balik, terkadang senang, terkadang susah. 4. Akal diartikan sebagai pengingat, penghalang. D. Aspek-aspek yang mempengaruhi perilaku manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi sebagai manusia sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia dalam hidupnya sudah membawa potensi fitrah sejak lahir dan banyak memperoleh pengaruh dari lingkungannya, terutama lingkungan terdekatnya. E. Ikhtiar merealisasikan tugas hidup manusia. Agar sukses dalam mengemban amanat khalifah, manusia dapat
melaksanakan upaya-upaya berikut, antara lain: 1. Berilmu yang memadai. 2. Bertindak secara nyata. 3. Mencari lingkungan yang baik. 4. Berdoa. 5. Menjaga hati. 6. Semua dilengkapi dengan bertawakal atau menyerahkan keberhasilan segala usaha dan jerih payah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua pihak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.